Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas PM 2024C akan mendemonstrasikan hasil dari proyek kami mengenai analisis transformasi geometri pada UPIN. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Laili Rahmania Putri dengan 3 digit yang terakhir 009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Marani dengan 3 digit NIM terakhir saya 020. Perkenalkan, nama saya Alvina Triani dengan 3 digit NIM terakhir 045. Saya Zulfa Masjidatul Rohmah dengan NIM 3 digit terakhir 081. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan hasil dari proyek kami pada mata kuliah Geometri Transformasi. Jadi di sini di kelompok kami itu mengambil terkait analisis transformasi geometri pada UPIN. Nah, di sini yang pertama untuk pendahuluannya, desain ini terinspirasi dari motif tegel semen atau encaustic tile. Keramik bermotif yang populer pada era Gothic Revival abad ke-19 dan masuk ke Indonesia melalui pengaruh kolonial Belanda. Nah, motif floral dan geometris yang banyak ditemukan pada bangunan bersejarah itu menjadi referensi utama dalam pembuatan desain. Nah, dari motif ini itu merupakan desain orisinil yang berbasis konsep geometri transformasi dengan menerapkan translasi, rotasi, dan juga dilatasi. Analisis transformasi pada motif ubin. Yang pertama, motif A itu ornamen bunga besar yang memiliki karakteristik simetri 4 arah. Yang kedua, motif B yaitu ornamen bunga yang berada di dalam bingkai belah ketupat atau diamond. Untuk analisis transformasinya, itu ada translasi atau pergeseran, di mana pada motif A itu pada baris 1 kolom 1 mengalami pergeseran secara horizontal sejauh 2 satuan kolom untuk membentuk motif yang sama pada baris 1 kolom 3 dan berlanjut ke kolom 5. Secara vertikal, motif yang sama pada baris 1 kolom 1 mengalami pergeseran sejauh 2 satuan baris untuk membentuk elemen identik pada baris 3 kolom 1. Pada motif B, baris 1 kolom 2 mengalami pergeseran secara horizontal sejauh 2 satuan kolom untuk membentuk motif yang sama pada baris 1 kolom 4 dan berlanjut ke kolom 6. Secara vertikal, motif yang sama pada baris 1 kolom 2 mengalami pergeseran sejauh 2 satuan baris untuk membentuk elemen identik pada baris 3 kolom 2. Selanjutnya juga ada refleksi atau pencerminan. Pada motif A baris 1 kolom 1 jika dicerminkan terhadap baris diagonal miring akan dipetakan secara pas menjadi motif A pada baris 2 kolom 2. Pada motif B baris 1 kolom 2 akan dicerminkan terhadap baris diagonal miring yang sama akan dipetakan secara pas menjadi motif B pada baris 2 kolom 1. Jadi di sini garis cermin miringnya atau diagonal dengan sudut 45 derajat atau min 45 derajat. Selanjutnya juga ada rotasi atau perputaran, di mana motif A maupun motif B memiliki simetri putar tingkat 4. Artinya, ubin bersifat invarian atau tidak berubah tampilan visualnya jika diputar dengan pusat rotasi di titik tengah ubin sebesar θ sama dengan 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Pada putaran penuh θ sama dengan 360 derajat, kedua motif mengalami transformasi identitas, di mana seluruh titik pada ornamen kembali ke posisi koordinat awalnya secara mutlak. Selanjutnya ada analisis komposisi transformasi pada motif ubin, yaitu ada refleksi geser. Pada motif A, jika kita mencerminkan motif A pada baris 1 kolom 1 secara horizontal ke arah bawah atau ke baris 2, posisinya kemudian harus digeser secara horizontal sejauh 1 satuan kolom ke arah kanan untuk menempati posisi motif A pada baris 2 kolom 2. Pada
pada motif B, jika kita mencerminkan motif B pada baris 1 kolom 2 secara horizontal ke arah bawah atau ke baris 2, posisinya kemudian harus digeser secara horizontal sejauh 1 satuan kolom ke arah kiri untuk menempati posisi motif B pada baris 2 kolom 1. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada modifikasi dan alasannya. Yang pertama ada penghilang batas kotak. Nah, pada modifikasi pertama kami menghilangkan batas kotak yang sebelumnya membatasi setiap motif. Nah, tujuannya dari perubahan ini adalah agar tampilan desain terlihat lebih terbuka dan menyatu antar pola. Dengan menghilangkan garis pembatas tersebut, motif menjadi lebih mengalir, tidak terlalu kaku, dan lebih nyaman dipandang. Nah, selain itu, pola juga menjadi lebih mudah diulang sehingga menghasilkan kesan desain yang lebih modern dan estetik. Dan yang kedua ada translasi diagonal atau offset. Nah, modifikasi kedua yaitu menerapkan translasi diagonal atau offset. Pada bagian ini, setiap motif digeser secara diagonal atau selang-seling sehingga susunannya itu tidak sejajar lurus. Pergeseran ini membuat pola terlihat lebih hidup dan dinamis tanpa mengubah bentuk asli dari motif tersebut. Selain itu, susunan offset memberikan kesan yang lebih organik dan menciptakan variasi visual sehingga desain tidak terlihat monoton. Dan yang ketiga ada refleksi geser. Nah, selanjutnya kami menggunakan refleksi geser atau glide reflection pada sumbu diagonal. Refleksi geser merupakan hubungan antara pencerminan dan pergeseran. Transformasi ini menghasilkan pola berulang yang simetris tetapi tetap memiliki kesan bergerak atau dinamis. Dengan adanya refleksi geser, ritme visual pada desain menjadi lebih menarik dan pola terlihat lebih harmonis karena setiap motif saling berhubungan satu sama lain. Dan pada modifikasi berikutnya, kami menambahkan elemen penghubung berupa garis selengkung seperti sulur tanaman di antara motif bunga. Penambahan elemen ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antar motif sehingga desain terlihat lebih menyatu dan tidak terpisah-pisah. Nah, selain itu, elemen penghubung juga menciptakan kesan pola arabesque yang berkelanjutan dan membuat tampilan desain menjadi lebih indah serta dekoratif. Nah, yang kelima ada perbedaan ketebalan garis. Nah, modifikasi terakhir yaitu membuat perbedaan ketebalan garis pada beberapa bagian motif. Garis yang lebih tebal digunakan untuk menonjolkan motif utama, sedangkan garis yang lebih tipis digunakan pada bagian pendukung. Nah, tujuannya adalah untuk memperjelas hierarki visual sehingga perhatian lebih terfokus pada bagian utama desain. Selain itu, perbedaan ketebalan garis juga membuat tampilan motif lebih jelas, lebih mudah dibaca, dan lebih estetik. Hasil pengembangan motif Upin dalam proyek ini berhasil menghasilkan sebuah desain baru dengan perubahan yang signifikan dari desain aslinya, di mana jika dilihat dari sisi transformasi geometri, desain hasil modifikasi kami tetap menerapkan 4 jenis transformasi. Yang pertama ada translasi diagonal atau offset, kemudian yang kedua ada refleksi geser, yang ketiga ada rotasi dan diferensiasi ketebalan garis, di mana secara keseluruhan desain hasil modifikasi kami berhasil mempertahankan esensi motif tegel kolonial, tapi juga mempertahankan penerapan prinsip-prinsip geometri transformasi yang lebih kompleks. Nah, untuk penerapan dari desain hasil modifikasi kami bisa diterapkan pada produk-produk di antara lain yaitu ubin lantai, ubin dinding, wallpaper, kemudian kain atau tekstil. Selain itu juga pada produk dekoratif seperti vas, kemudian piring maupun cangkir. Nah, kemudian jika dilihat dari keberagaman produk yang dapat mengimplementasikan motif ini, menunjukkan bahwa desain yang dihasilkan melalui pendekatan geometri transformasi berhasil menciptakan fungsionalitas produk yang lebih luas.